semua, Pak Gatot Hermawan. Berdiri Pak, supaya dikenal oleh Yang terhormat Direktur Penempatan dan Perlindungan Pemerintah Kawasan Asia dan Afrika yang hadir bersama kita, Ibu Arini. Pak beliau hadir juga di acara ini. Kemudian yang terhormat para PLT Direktur yang baru saja dalam minggu lalu ya, saya keluarkan surat keputusannya. Mereka adalah ketua kepala UPT yang saya yakin bisa membantu kerja BPD2MI pusat, sehingga saya menunjuk mereka sebagai PLT Direktur. Ada Ibu Islia, UPT Jakarta. Sudah dikenal. Dan yang terhormat para kepala UPT ya, yang hadir dalam acara rapat koordinasi kemarin, yang sengaja saya ajak untuk hadir sebagai bentuk penghormatan terhadap Polda Polri. Yang sangat saya hormati khusus Kepala UPT Yogyakarta, Ibu Diah Andalini hadir. Yang sangat saya hormati Ketua Umum dan Sekjen. Yang dalam hal ini tadi Ketua Umum telah menyampaikan sambutan. Beberapa hal saya catat dan nanti akan saya respon dalam sambutan saya. Dan seluruh anggota Polda Polri yang juga hadir dalam pertemuan rapat kerja nasional Polda Polri pada kesempatan hari dan siang hari ini. Alhamdulillah, wasyukurillah, kita semua dalam keadaan sehat walafiat, hadir dalam acara yang pasti sangat penting ini, sekalipun situasi pandemi COVID belum juga berakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita sekalian, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Bapak Ibu sekalian, acara hari ini tentu menjadi kehormatan bagi saya, kemudian juga bagi BP2MI, sehingga itulah saya menyiapkan hadir. Walaupun kemarin saya diuji oleh Allah, tiba-tiba tiba di Yogyakarta, ya, gangguan kesehatan, kemudian saya masuk pemeriksaan KKP kemarin. Alhamdulillah hasil pemeriksaannya tidak terlalu berat, sehingga saya butuh rehat beberapa jam sebelum menghadiri Rakornas 13 UPT BP2MI di kantor UPT Yogyakarta. Saya hanya memberikan sambutan, setelah itu saya istirahat kembali di penginapan di hotel. Saya minum obat banyak betul. Ya. Karena saya percaya kalau saya tidak hadir di acara ini, saya nggak bisa pulang, Mas. Hotel saya menginap pasti digeduduk. Takut ya. Beberapa hal yang ingin saya sampaikan, saudara-saudara sekalian, bahwa pemerintah dalam hal ini BP2MI di era transformasi BP2MI yang sebelumnya BNP 2 TKI, perubahan Undang-Undang 39 ke Undang-Undang 18 2017 ini mengandung konsekuensi dalam berbagai dimensi yang sangat luar biasa. Secara internal tentu satuan organisasi tata kerja kami berubah. Dari aspek kewenangan ada yang bertambah. Kemudian bagaimana juga kami mengantisipasi internalisasi dalam hal penempatan SDM pada posisi yang tepat. Kemudian kami juga sedang berhadapan dengan evaluasi keberadaan UPT BP2MI di seluruh Indonesia. Karena teman-teman Polda Polri pasti sudah tahu ada pihak yang hingga hari ini menginginkan UPT BP2MI dibubarkan di sana. Kemudian muncul lembaga lain. Nanti kita serahkan kepada sejarah. Kalau bicara PMI dari aspek pelayanan terkait penempatan tenaga kerja, demikian juga aspek pelindungan
dalam bentuk salah satunya penanganan kepulangan ke tanah air di seluruh pintu embarkasi-debarkasi. Sebetulnya siapa yang lebih berada di avant-garde dalam memberikan pelayanan kepada para pekerja migran Indonesia? Saya percaya semua itu selama ini 24 jam tidak pernah lelah bekerja terus, yaitu UPT BP2MI. Sehingga jika ada yang ingin membubarkan UPT BP2MI, maka ini adalah sebuah keanehan besar. Selain kita bisa menduga ini adalah syahwat politik kekuasaan. Ya. Mudah-mudahan ini menjadi catatan tersendiri bagi Polda Polri tentu. Kami menyadari bahwa transformasi BP2MI dan BNP2TKI dengan berbagai konsekuensi, ya, pada dimensi-dimensi tertentu, menyadarkan kami bahwa dalam hal penanganan baik aspek penempatan maupun perlindungan PMI, BP2MI tidak bisa bekerja sendiri. Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Pemerintah harus bergandengan tangan, merangkul semua kekuatan, semua kelompok. Disinilah yang kami tawarkan sinergi dan kolaborasi. Pemerintah baik dengan lembaga-lembaga termasuk LPK di dalamnya, swasta, para perusahaan, dalam hal ini P3MI, mereka yang menyebut dirinya organisasi-organisasi ataupun NGO yang concern dengan perjuangan buruh migran, kekuatan masyarakat sipil termasuk di dalamnya. Kami butuh kekuatan ini. Pemerintah tentu secara terbuka menyambut baik upaya-upaya sekaligus niat baik dari kelompok-kelompok yang kami sebutkan tadi, termasuk di dalamnya Polda Polri yang kami kita punya mimpi besar, sinergi kolaborasi dengan para pemangku kepentingan ini. Tidak lain adalah untuk mewujudkan PMI yang merdeka, PMI yang berdaya, dan PMI yang sejahtera. Cita-cita itu adalah cita-cita ideologis kita bersama. Tidak hanya menjadi cita-cita Presiden Republik Indonesia, tidak hanya menjadi cita-cita pemerintah Indonesia, tapi menjadi mimpi kita semua. Kenapa saudara-saudara? Dalam beberapa kesempatan saya selalu menyebutkan, naif, dolim, jika siapapun mereka, khususnya yang hari ini berada di tampuk kekuasaan, yang diberikan mandat konstitusi, yang diperintah oleh undang-undang, yang disumpah atas nama Tuhan dan agama, kemudian dia tidak memiliki kepedulian, empati kepada para pekerja migran Indonesia. Mereka adalah pahlawan devisa yang telah menyumbangkan kepada negara ini 159 triliun setiap tahun. Saya sedang bekerja keras mengubah persepsi publik yang selama ini keliru, yang selama ini destruktif, ya, dalam pembentukan opini dan image kepada pekerja migran ini. Jika dulu kita sering mendengar PKI yang sekarang PMI, seolah-olah mereka adalah pekerja rendahan, seolah-olah mereka adalah sumber masalah. Ini cara pandang keliru, cara pandang destruktif yang harus kita akhiri. Harus ada kesadaran pada diri kita semua, pemerintah dan siapapun para pemangku kepentingan yang berurusan langsung dengan pekerja migran Indonesia, bahwa mereka adalah pejuang, tidak hanya berjuang untuk keluarga. Orang-orang hebat yang berani meninggalkan kampung halaman, tanah air dan keluarganya untuk mewujudkan mimpi indah masa depannya. Tapi juga mereka berjuang bagi negara ini yang sekali lagi menyumbangkan 159,6 triliun kepada bangsa dan negara. Tanpa ragu saya sering mengatakan di jajaran internal, please come on, saya katakan. Gaji yang diterima oleh saya, kita semua di dalam BP2MI, semua fasilitas yang kita nikmati, itu bersumber dari uang rakyat, bersumber dari keringat dan darah serta air mata rakyat, termasuk di dalamnya adalah pekerja migran Indonesia. Sehingga siapapun yang hari ini ada di tampuk kekuasaan, saya, seluruh jajaran BP2MI, jika tidak sungguh-sungguh mempergunakan kekuasaan itu untuk mewujudkan mimpi-mimpi indah bagi pekerja migran Indonesia, sesungguhnya kita
sedang menabung kedoliman yang sangat luar biasa kepada para pekerja migran Indonesia. Problematika di lapangan yang kami hadapi cukup luar biasa, saudara-saudara. Ini adalah tahun bulan ke-9 atau 10 saya memimpin BP2MI. Pertama, saya guyon dengan beberapa teman. Kita sedang bernegara, dan negara ini negara yang sangat besar, dengan segala resources yang sangat luar biasa, yang bahkan karena resources yang kita miliki ini banyak negara-negara asing yang iri pada negara kita. Pasti sudah punya pengetahuan yang sama dengan saya. Kalau hari ini selalu muncul kegaduhan, kekacauan di negara ini, apapun bentuk kegaduhan, kekacauan, rongrongan, gangguan kepada pemerintah kita, udah percaya deh, ini bagian dari proxy internasionalisme yang menggunakan antek-antek yang ada di negara ini. Proxy internasionalisme karena mereka tidak ingin politik kita stabil dan ekonomi kita kuat. Bisa dibayangkan, pandemi COVID, kita berada di negara kedua terkuat ekonominya di dunia. Negara-negara lain kolap menghadapi COVID. Lihat Inggris, negara-negara Eropa. Berapa pertumbuhan ekonominya mengalami minus dan defisit? Kita sempat minus di 3%. Sekarang naik lagi. Kita kedua setelah Cina. Amerika, negara tangguh seperti itu, kolap. Malaysia, Singapura, semua iri dengan negara kita. Kita negara besar yang memiliki resources luar biasa, tapi kalau potretnya kita zoom in ke masalah pekerja migran Indonesia, saya masuk ke badan ini, saya kaget. Bayangkan negara besar, BP2MI yang dulu BNP2PKI sudah berdiri lama, tapi problem internal kita tidak memiliki single data tentang PMI. Hingga hari ini, itulah yang kemudian satu dari 9 program prioritas yang saya kebut, ya, yang saya targetkan tidak lewat 1 tahun, yaitu kita bisa menghasilkan big single data tentang pekerja migran Indonesia. Nanti di kantor BP2MI, lebih sedikit dari ruangan ini, itu akan ada comment center, ruang kendali, di mana kita bisa memastikan berapa jumlah PMI dari daerah asal, apa saja mereka berasal, bekerja di negara penempatan mana, sektor pekerjaan yang mereka pilih sebagai apa, dan juga hak-hak yang mereka harus terima seberapa besar dan apa saja. Itu baru bernegara. Tapi kalau hari ini ditanya ke BP2MI, berapa Pak data PMI? Ya kita hanya bisa menjawab 3,7 juta. Tapi kalau ditanya ke Naker pasti jawabannya 5 juta. Ditanya ke Kemlu jawabnya 4,5 juta. Ini memalukan dalam proses bernegara kita, menurut saya. Tapi kalau ditanya ke World Bank, silahkan, Pak Ketua nanti tanya ke World Bank. Tanya ke World Bank, berapa pekerja migran kita? 9 juta. Artinya ada gap angka. Kita punya data 3,7, kalau referensinya adalah BP2MI, kemudian World Bank menyebut 9 juta. Saya percaya World Bank. Karena pasti saintifik, akademik, ilmiah, survei dan metode apapun dalam survei yang mereka lakukan tidak perlu diragukan. Pertanyaannya, apa yang harus kita lakukan dengan gap angka tadi? Ini persoalan lainnya. Selain kita harus segera menghasilkan big single data, yang insya Allah itu sedang dikerjakan oleh BP2MI. Kita akan memiliki ruang kendali yang namanya comment center. Di luar itu, saudara-saudara, gap angka yang saya sebutkan tadi kurang lebih 5,3 juta PMI yang tidak tercatat dalam sistem yang dimiliki negara ini, sistem yang dimiliki BP2MI, Naker maupun Kemlu. Diyakini 90% adalah mereka yang berangkat secara ilegal. Hati-hati ya menggunakan kata ilegal. Saya sering menyampaikan di internal, kami menyebutnya misalnya sindikat penempatan atau pengiriman ilegal PMI. Ilegalnya jangan ditempatkan di belakang PMI. Jadi misalnya ada yang menyebut pengiriman PMI ilegal, nggak boleh. PMI itu korban, mereka anak-anak bangsa yang harus kita bela. Yang ilegal adalah proses penempatannya.
yang dilakukan oleh sindikat dan para mafia. Sebelum datang ke Jogja, kita kemarin lakukan penggerebekan dan kita temukan 11 calon pekerja migran. Penempatan ilegal terus terjadi. Hari ini kita bicara, hari ini kita berkumpul, hari ini kita tertawa-tertawa. Anak-anak bangsa sekarang ya, ada di beberapa tempat yang mungkin ada juga di daerah ini, yang mungkin juga ada di provinsi terdekat dari Yogyakarta. Mereka saudara-saudara kita. Naif, kita mau bicara apapun tentang konsep-konsep ideal penempatan, melakukan pelatihan, tapi di satu sisi kita tutup mata, tidak peduli, bahkan membiarkan kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh para sindikat. Ini sindikat, ini mafia. Saya bertemu dengan Pak Tito Karnavian dalam kapasitas sebagai Mendagri. Kita bicara membangun kesepahaman tentang penanganan sindikat pengiriman ilegal. Apa yang beliau sampaikan sangat menarik. Hari ini saya ini kan mantan Kapolri, saya tahu persis siapa mereka itu. Pelakunya ya itu juga. Jadi omong kosong kalau orang BP2 ini nggak tahu siapa pelaku-pelaku. Itu pernyataan mantan Kapolri. Kami tahu, orang-orang Bapak juga pasti tahu. Kami juga tahu siapa di kepolisian yang dekat dengan mereka. Dan saya juga tahu, dan kalian harus tahu siapa juga orang-orang BP2 ini yang menjadi bagian dari mereka. Itu disampaikan oleh Kapolri. Makanya saya tegas mengatakan, apapun yang saya perangi ini, saya akan tajam keluar, tapi juga tajam ke dalam. Sehingga pembenahan secara internal terus saya lakukan. Enak aja udah digaji oleh rakyat, makan dari uang rakyat yang setiap bulan saya menerima semua itu dan juga dinikmati oleh anak istri saya. Terus saya mau menjadi bagian dari para sindikat itu yang enggak. Nggak ada kehormatan dan kemuliaan apapun yang kita wariskan pada keluarga kita jika kita membawa sedikit saja uang yang kita belanjakan dalam bentuk makan dan minuman yang itu dinikmati oleh keluarga kita, yang sesungguhnya uang itu bersumber dari bagian kejahatan tadi. Saya menunggu peran-peran dari LSM. Kadang saya kritik keras teman-teman LSM. Ayo dong, masa suara kepala BP2 ini lebih keras dari suara LSM? Masa kepala BP2 ini berani menyebut siapa sindikat itu? Mereka adalah komplotan, pemilik modal yang dibackingi oleh oknum TNI, oknum Polri, oknum orang-orang yang ada di imigrasian, oknum ada orang-orang yang ada di Kementerian Ketenagakerjaan, oknum yang ada di kedutaan besar, dan oknum-oknum yang mungkin saja ada di BP2 ini. Kepala BP2 ini, kepala lembaga pemerintah, kok berani menyebut oknum-oknum tadi secara terbuka di hadapan media dalam acara-acara resmi apapun? LSM di mana? Seolah-olah mau menyebut oknum TNI takut, seolah-olah mau menyebut oknum polisi takut, seolah-olah mau menyebut oknum dari kementerian lembaga takut. Jangan ngurus LSM, ngurus aja perusahaan. Tapi duit aja dengan cara. Ini kritik saya kepada beberapa teman saya yang selama ini menyibukkan dirinya dalam urusan-urusan sebagai NGO maupun LSM. Sehingga memerangi ini, saudara-saudara, harus dengan cara-cara extraordinary. Saya bentuk satgas. Orang-orang yang ada dalam satgas adalah orang-orang hebat yang memiliki rekam jejak yang tidak perlu dilakukan. Di sana ada mantan Kabar Eskrim, Kaswari Alius, Kementerian Polisi. Di sana ada mantan Jaksa Agung, ya, Pak Marzuki Darusman. Di sana ada mantan Ketua PPATK. Karena tidak hanya fisik untuk kita pidanakan kerja, tapi uang-uang juga kita harus kejar. Uang-uang mereka. Nanti PPATK tugasnya. Karena ini adalah kejahatan internasional. Human trafficking itu kejahatan internasional. Ya, yang melibatkan banyak pihak yang didukung oleh oknum-oknum yang memiliki atributif kekuasaan. Tidak hanya itu, muncul kejahatan lainnya, praktek ijon dan rente, yang kemudian saya hadapi dengan Perbadan 09 2020 tentang pembebasan biaya penempatan. Saya ingin stressing di masalah ini, karena Perbadan ini disesatkan informasinya, ya, yang tentu dengan motif bagaimana Perbadan ini gagal diberlakukan.
Misalnya, penempatan Korea, penempatan Jepang yang hari ini ditutup karena alasan COVID oleh pihak tertentu dikaitkan dengan kebijakan berbadan. Nggak ada urusannya. Kalau negara tertentu menutup penempatan karena alasan COVID atau masuknya warga negara asing karena COVID, siapa yang bisa intervensi? Amerika aja nggak bisa intervensi. Sama halnya ketika Indonesia menutup warga negara asing masuk ke negaranya, tidak ada satu setan pun negara mana yang bisa mengintervensi negara kita. Kok dikaitkan dengan peraturan badan? Tadi pagi saya masih menerima WA, Pak Didi tolong dong, jangan kebijakannya kemudian membatalkan keberangkatan kami ke Taiwan. Apa urusannya? Perbadan yang kami keluarkan tentang pembebasan biaya penempatan tidak ada kaitan dengan penutupan beberapa negara terkait masuknya warga negara asing, termasuk dalamnya adalah pekerja migran kita. Alasannya apa? Kami intensif ketemu dengan PETO, perwakilan Korea. Minggu lalu, bukan minggu lalu ya, ini hari Sabtu, hari apa kita ketemu dengan Korea, KFDK. Kamis saya ketemu dengan Korea, wakil direktur IPS-nya yang perempuan, karena direktur pengganti Mr. Choi-nya belum tiba di Indonesia. Ketemu, disampaikan secara gamblang, bahkan saya minta, ayo dong Korea KFDK dengan BP2MI, ya kita konferensi pers live di Facebook agar semua pihak yang sudah mengikuti tes preliminary ya, itu bisa mendapatkan informasi yang benar. Kenapa ditunda? Perencanaan dibuka apa? Kan? Jadi kita tidak mungkin diam. Kami menyadari dalam kondisi ekonomi saat ini, walaupun ini adalah masalah global pandemi COVID, angka pengangguran bertambah, ya, angkatan kerja juga yang sangat tidak sedikit, maka penempatan pekerja migran desa ke luar negeri, menurut saya, menurut BP2MI ini bagian solusi yang akan memberikan sedikit kontraksi ekonomi kita. Pahamlah nggak perlu jadi. Jadi salah jika ada pandangan kami menghalang-halangi atau ada kebijakan yang menyebabkan penutupan. Tidak ada urusan. Bahkan penyesatan informasi tentang peraturan badan ini untuk calon pekerja Taiwan, ya, seolah-olah perbadan pembebasan biaya penempatan, di mana dulu ada sebagian komponen biaya yang ditanggung oleh PMI karena dibebaskan melalui perbadan tadi, kemudian beban itu beralih kepada user, kepada majikan. Keliru, saudara-saudara. Tapi memang ini sengaja dibuat keliru, disesatkan informasinya. Saya jelaskan sedikit agar Polda Polri nanti bisa membantu. Jika ada yang bertanya, sekalipun selama ini fokus pada Korea. Ya. Pertama, perbadan pembebasan biaya penempatan itu adalah perintah Undang-Undang 18/2007 pasal 30. Undang-undang itu kapan terbitnya? 2017. Jauh sebelum saya kepala badan yang baru 10 bulan ini, undang-undang itu telah memerintahkan harusnya kepala badan lama sudah berani menerbitkan peraturan badan pembebasan biaya penempatan. Enggak perlu ditanya ke saya kenapa nggak berani, Pak. Nanti saya jadi fitnah. Tapi bahwa ada pihak yang tidak menginginkan peraturan badan ini, bahwa ada pihak yang menawari saya 500 juta per bulan, ada pihak yang menawari saya 1 PMI 1 juta masuk kepada kepala badan, ya saya harus buka itu. Tapi kalau saya lakukan itu, pasti gejolak juga nggak akan ada, Pak. Kan undang-undangnya 2017, nggak ada gejolak tanpa ada peraturan badan itu. Tapi bagi saya, jika saya tidak menindaklanjuti perintah undang, saya khianat atas perintah undang-undang. Yang undang-undang itu dibuat oleh perwakilan rakyat, yang perwakilan rakyat yang disebut parlemen itu adalah wakil dari warga negara. Semangatnya adalah membantu PMI. Tidak semua pekerja itu dibebaskan biaya penempatan. Hanya untuk 10 sektor atau 10 jenis jabatan pekerjaan. Nanti bisa dibaca. Tidak semua komponen pembiayaan dibebaskan, karena ada 14 komponen. Hanya 2 komponen yang di take over, diambil alih oleh negara untuk membantu calon pekerja migran Indonesia, yaitu 1 komponen biaya pendidikan dan pelatihan. Yang kedua, komponen biaya untuk sertifikasi kompetensi.
Siapa yang mengambil alih beban PMI tersebut yang selama ini ditangani oleh koperasi simpan pinjam itu, yang tidak sedikit dari mereka juga melakukan kejahatan, minjam dari bank negara yang juga uang rakyat dengan bunga 6% atas nama KUR PMI, dipinjamkan ke PMI, bunganya menjadi 27 hingga 30%. Ini kan jahat. Masa kejahatan saya biarkan? Masa PMI menderita saya biarkan? Tidak. Biaya untuk pendidikan, pelatihan, dan sertifikasi kompetensi tadi diambil alih oleh negara, dibebankan kepada Pemda, tidak dibebankan kepada user, tidak dibebankan kepada majikan. Jadi Pak Ketum, yang marah dengan perbadan ini adalah mereka yang biasa meminjamkan uang itu. Pinjamannya berkurang, untungnya berkurang, kan itu aja sebetulnya. Udahlah, kalau mau nyari untung, nggak mungkin kita tutup jalan rezeki orang. Tapi yang mau kalau mencari untung yang wajar, itu saja. Sehingga ini yang kita tertibkan. Oh, jolim juga kita kalau cari untung ya, dengan menghalalkan segala cara dengan cara-cara yang tidak wajar. Jadi clear ya masalah peraturan badan ini untuk memerangi sindikat praktek ijon dan rem. Pak Ketum tahu berapa satu orang harus dikorbankan selama jika ingin kerja di Taiwan? Overchargingnya bisa mencapai 70 juta. Padahal cost traktornya hanya 17 juta. Ini kan gila-gilaan. Termasuk G2G Korea. Saya sebagai kepala badan kritik keras G2G Korea. Saya tidak percaya bahwa skema G2G bisa dikatakan sebagai skema yang paling ideal. Kan aneh kan? Kepala badan untuk mengkritik skema yang selama ini menjadi idolnya dari BP2MI. Ya kenapa? Ya kalau memang ada sesuatu yang harus kita perbaiki, ayo kita perbaiki. Kelemahannya di mana? Mohon maaf nih untuk LPK. Overcharging Taiwan, katakan sampai 70 juta, dia sudah dipastikan kerja dan diterima di Taiwan. G2G, orang udah keluar duit di LPK 45 juta, keluar duit di LPK 50 juta, belum tentu kerja. Karena ada proses lain yang menentukan dia harus ikut tes, kan begitu Pak? Jadi kalau rakyat dalam tanda kutip berjudi, dia lebih baik keluar 70 juta di Taiwan dengan overcharging, tapi dipastikan dia kerja. Daripada memilih Korea, keluar 50 juta ya untuk mengikuti pelatihan, tapi sesungguhnya itu bukan jaminan dia dipastikan kerja. Setelah ini yang saya kemudian mencoba diskusi dengan internal, yuk kita perbaiki. Korea juga nggak boleh curang dong, belum apa-apa sudah harus bayar apa dulu pendaftaran lah ya. Kan agak curang juga nih Koreanya, belum apa-apa udah daftar. Bayangkan tahun ini kita punya 24.000, bayar berapa ratus ribu? 350. Iya, berapa ratus ribu? 300.000. Orang belum apa-apa udah bayar 300.000, langsung transfer ke Korea. Kalau dikali 24.000, calon pekerja kita berapa? Hampir 12 miliar. Ini kan curang nih. Ini intensif saya bicarakan untuk gimana ada aspek kemudahan. Gimana kalau mereka yang harus membayar itu adalah mereka yang nanti dinyatakan libur. Ini kan ikhtiar, ini upaya yang kami lakukan untuk terus memperbaiki sistem, memperbaiki skema penempatan. Oke, sekarang LPK. Tidak semua LPK berbiaya sangat mahal sampai 50 juta. Ada juga yang hanya 25 juta. Ada bahkan yang 20 juta. Oh ini kan kalau dibiarkan nggak benar. Mohon maaf Pelbapori. Sehingga saya ingin Pelbapori menjadi organisasi yang bisa menertibkan seluruh anggotanya, kemudian membangun kesepahaman dengan BP2MI. Kita sedang mempersiapkan standarisasi LPK. Nggak mungkin lah kalau LPK yang memang ya, bekerja untuk melakukan pelatihan tidak untung, ya bubar aja LPK-nya. Ya pasti mencari benefit dan tidak dilarang oleh undang-undang. Tapi sekali lagi, ayo kita tertibkan, kita buat standarisasinya, kita tentukan harga maupun angkanya agar seragam. Jangan nanti di luar anggota Pelbapori ada LPK yang nakal. Di sini seragam, ada standarisasi, di sana sampai 70 juta, di sana sampai 80 juta, kan begitu ya? Mohon dukungan, nanti kita akan lakukan standarisasi ya.
Mudah-mudahan Polbakori ini menjadi ujung tombak sebetulnya, karena ini organisasi yang juga sudah lama dibentuk. Saya bangga ini masuk ke ruangan ini rapi, semua pakai atribut, itu kan menandakan serius, menandakan organisasi yang serius ya. Mohon dibantu sekali lagi ya. BP2MI juga sedang mengambil langkah-langkah tidak hanya negosiasi, pembicaraan secara intensif dengan negara-negara penempatan, mencoba memahami apa yang menjadi bottleneck, problem di lapangan, bahkan permintaan Taiwan, permintaan Korea, kita ikuti. Ya, Korea terakhir misalnya mengambil contoh Kamboja. Jadi dari 16 negara, Kamboja yang sudah bisa masuk. Ditanya oleh kami, kenapa sih? Jangan-jangan Anda diskriminasikan gitu ya? Ternyata tidak. Ada standarisasi di mana penyebaran COVID di negara itu rendah, maka negara itu menjadi prioritas. Jadi kalau negara atau satu negara protektif ya untuk masuknya warga negara asing karena ancaman pandemi COVID, ya wajar. Wajar dong. Masa kita mau persoalkan? Sama dengan halnya negara kita. Kalau di India orang nggak pakai masker aja digebukin. Di Indonesia ini kan kadang-kadang bandel semua. Negara kita. Jadi ada tren penurunan penyebaran negara itu, maka negara itu masuk dalam ranking prioritas. Dijelaskan ya Pak. Kamboja tren penurunan penyebaran sangat tinggi sehingga dia prioritas. Kamboja juga memberikan jaminan asuransi COVID kepada para pekerja migran Indonesia. Nah ini yang saya pikir bisa nggak kita ya? Ini yang sedang kita gumuli. Kalau begitu kita dorong juga deh supaya kita mendapatkan prioritas PMI kita ada asuransi COVID tambahan asuransi dari apa yang di-cover oleh BPJS TK. Tapi saya agak ragu juga sebelum nambahin ini BPJS TK juga udah dolim kepada PMI gimana? Kita tambah lagi. BPJS TK-nya dolim Pak. Saya itu marah-marah, saya protes, saya minta ke Ibu Menteri, Bu panggil dong BPJS TK, lakukan renegosiasi, curang mereka itu. Masa BPJS TK asuransi milik negara berbisnis dengan rakyatnya, kan kurang ajar ya. Mohon maaf. Dulu di-cover oleh konsorsium ada 13 item, pasti ini jadi pengetahuan Bapak. Yang di-cover oleh BPJS TK tinggal 10 item, berkurang juga nilainya. Yang nggak masuk akal ke saya adalah ini siapa sih yang membuat aturan dan menyetujuinya? Ya, tanpa perlu sebut, Bapak udah tahu lah, ya kan? Kalau ada sebuah aturan yang menguntungkan pihak tertentu, berarti kan ada pemberian dari pihak tersebut. Ya, ada yang membuat aturan. Udahlah, cara-cara zaman jahiliyah ini harus diakhiri lah. Bayangkan, yang di-cover oleh BPJS TK hanya kecelakaan kerja dan kematian. Yang lain-lain nggak di-cover. Padahal dulu yang lain-lain di-cover. Gagal berangkat di-cover. Dan pengobatannya hanya berlaku di dalam negeri. Lalu kalau ada PMI kita sakit di Arab Saudi, kalau PMI kita sakit di Korea, apakah dia harus kembali datang ke Indonesia dulu untuk mendapatkan klaim asuransi? Ini kan pekerjaan gila menurut saya. Ya mudah-mudahan orang yang mengelolanya bukan orang-orang gila ya. Ini Amin. Pekerjaan gila maksudnya. Orang sakit PMI, kecelakaan, nggak bisa di-cover karena pengobatannya harus di Indonesia. Berarti harus datang ke sini. Nggak masuk akal saya deh. Ya. Ini problem-problem kita di lapangan. Sekali lagi, ya. Catatan saya, catatan kita semua, pesan. Jika saya bisa berpesan, kita harus mempertegas jenis kelamin. LPK ini jenis kelaminnya apa sih? Ya udah, lembaga pelatihan, udah jelas jenis kelaminnya. Ya. Jangan siang nama Anto, malam mangkal nama Anti. Nah itu kan berubah jenis kelaminnya. Jangan menjadi LPK, tapi sesungguhnya dia juga menempatkan pekerja. Ini nggak benar. Bahwa ada P3MI, nih P3MI yang karena perusahaan yang besar berkembang dia membentuk LPK nggak ada masalah. Toh diatur oleh aturan lain, kan begitu. Tapi kalau cari gampang, nggak mau keluar modal banyak, ya udahlah daripada saya membentuk perusahaan, ya udah lewat LPK saya aja, saya juga menempatkan. Jangan nanti Bapak Ibu menambah pekerjaan saya. Yang tadinya kerjaan saya menggerebek P3MI jadi menggerebek LPK.
Itu kan menambah pekerjaan. Juga menambah pekerjaan saya, bantu saya ringankan kami ya BP2MI mempertegas jenis kelamin. Ya, ini penting. LPK kita tahu punya aturan main sendiri. Ya. Fungsi dari LPK apa? Terkait angka-angka yang berkembang di lapangan, nanti kita akan duduk bareng. Kalau perlu kita lakukan MOU. BP2MI mau kok MOU BP2MI dengan siapa takut ya, MOU bangun kesepakatan bersama, aturan mainnya kita rumuskan bersama. Nggak boleh juga aturan mainnya sepihak dari kita, enggak lah. Duduk bareng diskusi, kita kirim tim, Perbakori bikin tim, ayo kita bentuk aturan main MOU apa yang akan kita tanda tangani. Saudara-saudara, terkait juga dengan skema ya, kerjasama G2G dengan kedua negara yang seperti saya sebutkan, kita sedang bergerak ke Jepang sekarang. Jangan hanya Korea lah, Perbak Korea, Jepang digarap juga. 345.000 pasar kerjanya. Indonesia punya kuota 60.000. Kita belum mampu memenuhi itu. Per bulan ini, sejak skema itu dan kuota itu diberlakukan, kita baru 700-an. Hanya 700-an dari 60.000. Ayo Perbakori dengan jumlah anggota yang banyak ini garap pasar kerja Jepang, tidak hanya Korea. Apapun ada kesulitan, apapun ada masalah, telepon saya. Yuk, siapa pihak yang harus kita bantu untuk pertemukan, saya pertemukan dengan Perbakori. Sekarang ini kan ada Vital, kemudian apa? AGS, bayangkan, Japan Foundation. Ayo, saya ajak mereka ketemu deh, atur penempatan. Kenapa saya concern dengan Jepang, dengan Korea? Pertama karena undang-undang terkait pelindungan pekerjanya sangat kuat. Kedua, salary atau gajinya sangat besar. Saking keselnya, saya pernah mengundang makan malam 3 asosiasi. Jadi saya undang Imsataki dan Aspataki. Saya undang di restoran yang cukup mahal kalau makan di situ. Pelataran, ya, di Menteng. Tapi sebelum makan saya udah warning, ini undangan saya yang bayar, bukan kalian yang bayar. Jangan juga dia ngaku dia yang bayar, seolah-olah kita bisa dibayar mereka. Saya yang bayar. Saya udah bilang ke kasir, kalau mereka mau coba bayar, jangan ya. Ini BP2MI yang bayar. Saya ingatkan ke mereka, satu, kenapa sih kalau kita bisa menempatkan dengan cara resmi, kenapa kalian masih atau ada anggota kalian yang selalu berusaha menempatkan secara ilegal? Kedua, kalau pasar kerja Jepang, Korea menjanjikan lebih termasuk undang-undang perlindungan dan salary yang lebih menjamin kesejahteraan PMI, kenapa sih masih berorientasi ngirim Malaysia yang gajinya hanya 2-3 juta ya di perkebunan sawit, dan Arab Saudi yang gajinya hanya 4-5 juta. Ini pasar kerja yang menjanjikan. Itu belum clear hingga hari ini. Makanya kalau tidak lewat asosiasi, ya udah Perbakori aja. Ya. Ini ide saya ya, agar LPK tidak merubah jenis kelamin karena itu akan berdampak hukum dan nggak mungkin juga saya nggak gerebek, ya kan? Jika melakukan penempatan, ini kan berapa LPK nih menjadi konsorsium untuk perusahaan satu membentuk sebuah perusahaan yang terkait dengan penempatan. Kenapa harus lewat perusahaan lain lagi? Kalau Perbakori bisa ada 20-30 perusahaan, berarti udah bisa membentuk asosiasi sendiri daripada bergabung dengan 3 asosiasi itu misalnya. Ini ide aja wacana ya. Mudah-mudahan ya penempatan kedua negara ini dalam proses yang sangat intensif pertemuan kami dengan TETO, khususnya dengan juga Korea, kita mendapatkan jawaban secepatnya dan pemerintah Korea tentu yang positif. Saya sadar, ya, saya mengikuti perkembangan dan kita harus menangis melihat 6.000 calon pekerja Taiwan yang tertahan hari ini. Mereka yang sudah terlanjur meminjam uang di kampung halaman, bagaimana cara membayar? Mereka
sudah mengikuti tes untuk berangkat ke Korea hingga hari juga tertahan dan tidak jelas nasib. Kita sadar itu. Artinya kita menangis. Karena sesungguhnya konstitusi kita tidak pernah melarang warga negaranya untuk berangkat. Apalagi kita tahu mereka memiliki mimpi indah berjuang untuk keluarganya. Mereka orang-orang hebat yang berani meninggalkan tanah air, kampung halaman dan keluarganya. Belum tentu kita sehebat mereka. Jadi tidak ada alasan kita menghalang-halangi mereka. Dan tidak ada alasan kita tidak bekerja ya, untuk melakukan lobby pembicaraan dengan negara lain. Kita intensif, saudara-saudara. Kita intensif melakukan pertemuan dengan mereka. Yakinkan kepada mereka, kami terus bekerja, kami tidak akan diam karena kami menyadari jika kami tidak diam apalagi tidak melakukan apapun itu adalah kezaliman bagi kami. Selain menjamin keselamatan juga kesejahteraan, rata-rata penempatan ke Korea ini saya ingin sampaikan setiap tahun dari tahun ya, sebelum COVID sebanyak 6.971 tahun 2018, kemudian 6.201 di tahun 2019. Bahkan sebelum lockdown di awal 2020 hingga Maret tahun lalu masih tercatat 641 TMI. Penempatan di Korea ini memiliki prospek yang sangat luar biasa dalam catatan kami, di mana untuk jabatan perawat dan caregiver pengasuh lansia memiliki gaji yang sangat dan cukup besar, yaitu 20 juta hingga 27 juta dengan kontrak 5 tahun. Ini angka penghasilan yang jauh dari rata-rata pekerja di negara kita. Apalagi tingkat perlindungan bagi undang-undang yang dimiliki oleh negara mereka sangat memberikan jauh. Nah, saya mengharapkan Polri dapat membantu pemerintah, membantu BP2MI untuk mensosialisasikan program-program, membantu untuk melakukan pencegahan dan deteksi dini praktek-praktek ilegal, serta membantu memberikan input bagi perbaikan tata kelola penyiapan calon PMI yang dilantik melalui RPK LPK. Saya kan cukup terbuka, orang minta nomor handphone saya di Facebook aja saya kasih. Ya. Jadi bebas lah dengan saya. Nanti saya kasih nomor telepon saya, silakan dimiliki oleh semua. Ya, yang penting jangan curhat masalah rumah tangga. Misalnya Pak, saya udah bosan dengan istri saya mau nyari istri tambahan, bukan saya urusannya. Atau istrinya misalnya, Pak, suami saya kan gajian bulan ini, tapi nggak dibawa di rumah, kan? Itu gimana caranya? Itu bukan urusan saya. Kan? Urusan penempatan pelatihan. BP2MI memiliki UPT-UPT yang ke depan dapat berkolaborasi nanti sinergi ya, menjalin kerjasama untuk dapat menyiapkan calon PMI yang terampil, profesional, ini menjadi fokus kita sehingga mampu memenuhi kuota yang telah ditentukan oleh negara penempatan. Kalau perlu kita akan lobby untuk adanya penambahan kuota ya, dari negara penempatan. Saya berkeyakinan kita memiliki suplai yang sangat besar ya, dan mampu memenuhi kuota tersebut. Jadi berapapun jika lobby kita berhasil meyakinkan mereka, kemudian mereka menambah kuota, suplai kita sangat besar. Kita tidak perlu. Itu yang kita lakukan. Tapi tetap kita on the track, pada semangat tegak lurus, ya, melahirkan PMI terampil profesional, memenuhi kompetensi, memiliki kemampuan, keterampilan dan keahlian di sektor pekerjaan yang mereka pilih, dan juga kemampuan tentu berbahasa. Ya. Jangan lagi nanti image negara penempatan seolah-olah kalau bicara ranking mana terbaik pekerja migran, Filipina, mana terbaik Filipina. Ya, saya juga penasaran apa sih hebatnya Filipina. Saya pengen juga ke sana nanti. Ya, kalau Korea juga, ya kali-kali ke sana lah ke Filipina, Korea langsung. Diajak dong Pak, ininya Pak Rahman. Selamat melaksanakan Rakernas, selamat menyusun program kerja yang bernas, dan kita yakin bahwa apa yang dilakukan oleh Polri pada hari ini semuanya untuk kepentingan negara ini, bangsa ini, dan juga pekerja migran Indonesia. Yakinlah sekecil apapun yang kita lakukan sepanjangnya niatnya baik dengan cara-cara baik, maka akan dicatat oleh malaikat sebagai ibadah kita kepada bangsa dan negara. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, pada hari ini Sabtu 27 Februari 2021 atas nama Kepala BP2MI, saya membuka resmi Rakernas Perkumpulan Lembaga Pelatihan Bahasa Korea di Indonesia.
menjunjung bendera kita bersama. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tahu jawabannya ya. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Beni Ramdhani atas sambutan dan arahannya.